tolong diterangkan tentang takdir. Karena yang saya pahami adalah hari ini adalah takdir saya. Contoh, rezeki yang saya terima setiap hari saya keluarkan zakat dan sedekahnya setiap pagi, baru saya belanjakan. Dari cara menimbang dan menawar, saya juga kehalalannya, termasuk menghadapi masalah, difitnah, dimusuhi, saya berusaha sabar. Kadang saya marah, dan kalau marah saya merasa gagal menjalani takdir saya. Demikian pula saya mendidik anak. Kami Islam dari lahir, tapi mereka Islam baru 25 tahun. Kami ulangi. Demikian pula saya mendidik anak. Kami Islam dari lahir, tapi merasa Islam baru 25 tahun. Anak lebih dulu masuk pesantren. Jadi saya bilang pada anak, ini adalah harimu. Jujur apa tidak, sabar apa tidak, itu yang harus kalian pertanggungjawabkan. Mohon nasihatnya, Ustaz. Takdir itu ya saudara ya, semua itu tidak lepas dari takdir. Ketetapan atau ketentuan Allah, semua tidak lepas. Ya dah? Orang itu kalau sudah ditakdirkan masuk neraka, ingat ya, hadisnya ada itu. Takdirnya orang itu masuk neraka. Walaupun amalannya ibaratnya sejak balik dia beramal, yang ditempuh amalan surga terus. Ya, ketika kecil, ya ngesek-ngesek masjid, rada gede sithik dadi muadzin, rada tambah tua dadi imam masjid, ngisi pengajian di masjid, amalan surga terus lah. Tapi karena takdirnya di sana orang itu masuk neraka, sampai dikatakan Nabi antara dirinya dan surga tirang sejengkal saja. Pengamalan yang dilakukan amalan surga terus, ya. Jadi kurang sejengkal masuk surga. Tapi karena takdirnya masuk neraka, akhirnya orang ini masuk neraka. Ya. Sebaliknya kalau orang itu takdirnya masuk surga, walaupun sejak lahir ibaratnya amalannya amalan neraka terus. Cilik wis ngapusi, rada gede sithik nyolong, ya. Atau gede meneh ngerampok, udah. Tambah zina, tambah semua dijalani lah. Mau 15 jalani kabeh. Ya. Itu amalan neraka semua tadi. Enggak, Nabi mengatakan orang itu antara dirinya dengan neraka tinggal kurang sejengkal plung masuk neraka. Tapi karena takdirnya orang itu masuk surga, akhirnya tidak jadi masuk neraka tetapi masuk surga. Itu takdir juga. Ya, mulai ngaji yang tenanan. Kalau saudara memahami itu kan bingung toh. Padahal hadisnya memang bunyinya begitu. Maka kalau saudara jauh-jauh ya dari Bambang Lipuro, dari Bergas, ya, dari Kulon Progo, Gudeyan, Kota Semarang, ya, kemudian Jampirjo, Purwokerto ya, dari mana-mana lah. Ada tadi dari Palembang silaturahim tadi, ada Palembang, ada lagi dari Wonosobo, waduh. Iki yang kamu lakukan amalan surga. Lah menawa takbir mungkin mlebu neraka kan percuma. Mbok nang omah wae turu seneng-seneng wis rasa salat, kok nek takdire masuk surga. Ya. Ora walaupun kurang sakilan masuk neraka akhirnya masuk surga wong takdire masuk surga. Tapi kamu jauh-jauh dari jauh-jauh ketoke biaya, ketoke tenaga, ketoke pikiran, nahan lapar, nahan haus, nahan pegel, wis takdirmu mau mlebu neraka kan sia-sia kowe. Ngopo ada rene kuwi. Mbok ngetani takdir wae. Nah, maka itu perlu. Nah, sekarang saya tanya, kalau orang sudah kurang sejengkal masuk surga kok jadi masuk neraka, itu yang memasukkan neraka, yang membelokkan neraka itu Allah apa kita sendiri? Nah, itu. Ya, pernah ada sahabat perang membela agama Allah.
ya. Kemudian dia tertusuk oleh tombak pada dadanya. Sakit akhirnya. Karena tidak mati-mati, dia nggak sabar menahan sakitnya tadi, tombak tadi malah dibeleskan sendiri oleh dirinya sendiri. Dia mati. Ya, sahabat-sahabat yang lain yang dalam perang tidak mengerti apa yang terjadi. Dia mengabarkan, alhamdulillah dia masuk surga, dia mati syahid. Ya, mati syahid, surga dibuka luas oleh Allah tanpa hisab. Yang menyampaikan berita-berita semua mengatakan ahli surga ini. Tapi Nabi mengatakan, ketahuilah orang ini masuk neraka. Jadi kurang sejengkal masuk surga nggak jadi. Nggak masuk neraka karena bunuh diri, matinya mati bunuh diri itu masuk neraka. Masuk neraka. Nah, jadi kurang sejengkal dia nunggu mati ditusuk tombak tadi ditunggu sak mati ini masuk surga dia. Karena tidak sabar menderita sakit, tuncapkan sendiri, masuk neraka dia. Kurang sejengkal masuk neraka. Lah yang menuncapkan tadi kehendak Allah apa kehendak dirinya? Sendiri, itulah maksud takdir. Ya. Semua takdir itu sudah ditulis oleh Allah sebelumnya. Ya. Maka itulah pemahaman takdir ini harus serius kita mengkaji. Ya. Kalau tidak serius dalam memahami takdir, orang bisa putus asa. Gunane apa aku rekoso-rekoso mengakhiri takdirnya mlebu neraka wae. Tidak berjuang, berjihad di jalan Allah. Ya. Nah, terus apa? Coba dibaca. Ayat 8 surat Fatir. Surat Fatir, surat ke-35, ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat innallaha 'alimun bima yasnaun. Maka apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaan yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendakinya dan Allah menunjuki kepada siapa yang dikehendakinya. Mungkinkah Allah menyesatkan manusia? Mungkin enggak? Nah, ini kok Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendaki. Lah kalau Allah menyesatkan manusia, siapa yang bisa memberi petunjuk? Wong ini disesatkan oleh Allah. Sebaliknya, orang yang diberi petunjuk oleh Allah, siapa yang bisa menyesatkan? Ya, Allah tidak mungkin. Kalau Allah menyesatkan manusia, berarti Allah zalim. Padahal Allah mengatakan, innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah mendolimi hambanya walaupun sebesar zarah. Sekecil zarah pun tidak pernah mendolimi. Lagi itu Allah menyesatkan berarti kan dolim. Ya, dolim. Ya, maka itu ini takdir juga gitu loh. Takdir. Allah itu membuat ketetapan. Siapa menempuh jalan kesesatan pasti sesat. Yang membuat jalan ini jalan sesat itu Allah. Manusia diberi kebebasan, kamu boleh lewat jalan sesat tadi. Yang memberi jalan petunjuk juga Allah. Kamu juga boleh lewat jalan petunjuk ini. Maka kalimat siapa yang disesatkan oleh Allah itu artinya
orang yang memang menempuh jalan sesat. Allah sudah membuat jalan selamat dan jalan sesat. Ya. Maka kalau orang menempuh jalan sesat, itu kehendaknya sendiri, bukan kehendak Allah. Memang Allah membuat jalan dua, jalan sesat dan jalan selamat. Ya. Yang menempuh jalan sesat itu ya takdirnya Allah sesat. Yang menempuh jalan selamat ya takdirnya Allah dia selamat. Selamatnya apa? Karena menempuh jalan selamat. Maka dia selamat. Lah mengapa dia sesat? Karena dia menempuh jalan sesat. Ya. Bahwa Allah itu tidak usah membuat jalan sesat, semua bentuk jalan selamat saja. Ya. Allah namanya tidak beri kebebasan manusia. Ya. Allah menurunkan Al-Quran ini diberi kebebasan manusia. Al-haqqu mir rabbikum faman sya'afal yu'min waman sya'afal yakfur. Al-Quran ini datang dari Tuhanmu, dari Allah. Setelah Quran diturunkan oleh Allah, manusia diberi kebebasan. Siapa mau beriman, silahkan beriman kepada Al-Quran itu. Siapa mau kafir, silahkan kafir, tidak percaya pada Al-Quran itu. Nah, siapa yang beriman kepada Al-Quran itu yang selamat. Takdirkan oleh Allah selamat karena dia beriman. Dapat kenikmatan itu. Laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh suatu kenikmatan yang besar. Ada orang-orang yang beriman, idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengutus Rasul Muhammad SAW, siapa yang mengimani Nabi Muhammad, siapa yang mengimani Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sungguh dia mendapat kenikmatan yang besar. Ya, takdir Allah itu. Yang mendapat kenikmatan yang besar karena dia memilih menjadi orang yang beriman kepada Nabi, beriman pada Quran. Ya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Tapi siapa yang walaupun Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Allah maha benar dan tidak ragu-ragu kebenarannya, siapa mau kufur tidak percaya pada Al-Quran juga boleh. Nah yang mengkufuri Al-Quran ini takdirkan oleh Allah menjadi orang sesat. Sesatnya apa? Karena menempuh jalan kekafiran. Ya. Jadi yang menentukan Allah. Siapa mendurhakai Al-Quran berarti kafir. Dia sesat, itu yang menentukan menentang Quran, tidak percaya Quran, sesat itu ketetapan dari Allah, takdir dari Allah. Ya. Maka itulah memahami takdir itu jangan terus ya, memahami hadis sudah didating lokro lah kabeh wis ditentokke Gusti Allah wis. Jadi manusia kayak robot itu loh. Seperti dalang. Wayang sering lihat wayang kan yang sepuh-sepuh tahu tuh. Wayang itu menang apa kalah tergantung siapa? Dalange, ya. Buta cakili kalahan terus karena dikalahke karo dalange. Kalahke karo dalange. Manusia tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Manusia diberi akal pikiran sehat, oleh diberi kebebasan. Ini kebenaran dari Allah. Siapa menempuh jalan ini kamu selamat. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yasqa, itu ketetapan Allah. Kalau petunjuk kebenaran sudah datang kepadamu, siapa mengikuti petunjukku dijamin tidak sesat, tidak celaka. Itu jaminan. Maka kalau kita mengikuti Al-Quran, dijamin tidak sesat, tidak celaka. Ya. Tapi kelanjutannya wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isatan dongka, itu ketetapan Allah juga. Tapi siapa yang berpaling dari petunjukku, petunjuk Allah, tidak mau mengikuti petunjuk Allah, fa innalahu ma'isatan dongka, pasti bakal menemui kesempitan hidup. Itu ketetapan Allah, itu takdir Allah. Maka tidak ada orang yang mengkufuri Quran, tidak mau menempuh jalan mengikuti Al-Quran, akan selamat, bahagia, tidak ada. Tidak ada. Nyalai sunatullah itu. Sebaliknya, orang yang mengikuti petunjuk Allah, Al-Quran, dia akan celaka juga tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah itulah. Lah kalau nanti mengikuti petunjuk Al-Quran akhirnya mati. Ya.
Mati itu bukan lambang kesengsaraan. Justru orang yang mati itu kalau dia mengikuti petunjuk Allah, itu jalan untuk menuju kebahagiaan yang hakiki. Ya. Maka Allah mengatakan dengan tentuan takdirnya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Jadi Allah itu membuat ketetapan, ya ketentuan. Allah membeli orang-orang yang beriman itu hartanya, jiwanya dibayar oleh Allah dengan surga. Sampai kalau dia dalam peperangan, dia mati dalam peperangan, jangan dikira mati itu celaka. Justru mati dalam peperangan itu menghantarkan dirinya menjadi kebahagiaan yang sempurna, yang hakiki. Maka dia dalam peperangan membunuh orang atau dibunuh orang. Dalam peperangan ini kalau tidak membunuh ya dibunuh toh. Tapi bagi orang yang beriman, kamu membunuh atau dibunuh, mati dalam peperangan, tetap dibayar surga oleh Allah. Nah, itu ketetapan Allah. Tidak bisa diowahi kalau itu. Ya. Mleben orang mati aja perang. Apa nek ora perang terus orang mati. Ya. Tidur di rumah, baru aja kita lihat di Palu, baru aja kita lihat di Sukabumi. Ya. Dia tidak perang. Ngerti-ngerti kebruan gunung, kelongsoran gunung itu. Mati apa hidup dia? Mati. Dia baru aja yang baru di tsunami di Palu, siapa ngira? Dia tidak perang, mati. Di Banten malah lagi senang-senang main musik, mati coba. Siapa ngerti nih mati? Main musik sedang. Ya, malah gak usah anak bojone barang. Main musik. Nek ngerti arep mati main musik tadi ora dijak. Anak bojone malah ora main di situ. Dene arep mati. Nah, itu semua takdir Allah, ketetapan Allah. Nah, takdir Allah itulah manusia tidak bisa menolaknya. Nah, gitu kan? Nah, maka kita diingatkan oleh Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati kecuali mati dalam tunduk patuh kepada Allah. Mati tidak bisa dihindari sama sekali, itu tidak bisa. Tidak mati dalam peperangan, mati kena tsunami, mati kena longsoran, mati kena banjir, mati ketabrak mobil, mati, sudah macam-macam. Ta'addadatul asbab wal mautu wahid. Sebab mati itu banyak, tapi mati itu satu. Sebabnya banyak, matinya hanya satu. Malah ada orang masuk di rumah sakit diopnam. Boleh, keluarganya seneng, hari ini sudah boleh pulang. Dinyatakan sehat walafiat, sudah boleh pulang. Betul? Boleh pulang, wis diragati, wis dokter mengizinkan, diperiksa semua sudah sakitnya sudah sembuh, boleh pulang. Nah, seneng kabeh ta? Lagi medun kok mobil arep mlebu omah tabrak mobil. Nah, mati ini ora sebab diopnam di rumah sakit, mati nih karena ketabrak mobil. Maka kalau orang mati jalan Allah, jangan dikira itu mati, Allah menjamin. Orang mati fisabilillah itu dijamin oleh Allah, dia hidup mendapat rezeki di sisi Allah lebih baik. Itu hidupnya seperti apa, gaib kita tidak tahu. Hanya Allah menyerangkan orang yang mati di jalan Allah itu jangan dikira dia mati. Dia itu masih hidup di sisi Allah, diberi rezeki yang lebih baik. Itu semua tidak lepas dari takdir. Nah, maka dari itulah kita kepingin selalu di jalan Allah, mati di jalan Allah, jangan berbuat maksiat. Siapa tahu nanti sedang berbuat maksiat datang kematian. Nah, maka diingat kembali surat Al-A'raf itu ayat 97. Afa amina ahlul qura ayatiyakum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayatiyakum ba'suna duham wa hum yalabun. Itu peringatan-peringatan dari Allah itu.
Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 97 sampai 99. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Maka apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Nah, adalah apakah penduduk negeri, Qura itu bisa diartikan negeri, bisa diartikan kampung, bisa diartikan kota. Apa penduduk negeri merasa aman dari azab Allah yang datang tidak disangka-sangka, sedang saat itu kamu sedang tidur nyenyak. Walaupun sudah berencana saya mau tidur, besok pagi-pagi saya mau bangun karena sudah kencan langganan saya akan datang, saya pagi-pagi subuh akan ke pasar nemuin langganan saya akan kirim dagangan. Wis rencana malam. Ini ternyata nggak bisa bangun, ya. Datang azab Allah, ya. Sedang kamu nyenyak tidur ada gunung longsor, nguruki kamu rasa datang mendem wis dikubur oleh itulah. Apa kamu merasa aman begitu? Terus ayat berikutnya. Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksa kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? Ya, ya. Apa penduduk negeri merasa aman? Ayatiyahum ba'suna duham wahum yalabun. Apa penduduk negeri itu merasa aman, ya, bahwa datangnya azab Allah yang tidak diduga-duga waktu duha. Sedang waktu itu kamu sedang bermain maksudnya sedang beraktivitas. Ya, karena dunia itu laibun walahwun. Dunia itu hanya suatu permainan cendak gurau. Maka kamu sedang aktivitas, sedang bermain-main, apa merasa aman? Kamu bisa pulang, aman gitu lah. Nah itu. Maka supaya manusia jangan selalu merasa aman. Datangnya azab Allah sewaktu-waktu yang menyebabkan dirinya mati, itu membawa kematian. Maka Allah berfirman, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap jiwa adalah selalu mempersiapkan, ya, bekal untuk menghadap Allah di akhirat nanti. Jangan merasa aman. Terus ditutupkan, baca lagi. Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya, tak? Yang merasa aman dari azab Allah itu orang yang merugi. Tidak pernah mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah. Uripe nggo seneng-seneng wae ora tau mempersiapkan apal yang akan dibawa kalau kita menghadap Allah itu apa? Usah siap-siap apa-apa. Adalah Allah mempersiapkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang yang beriman dipesan oleh Allah, takwalah kamu pada Allah. Dan dalam setiap diri selalu mempersiapkan untuk hari esok, artinya menghadap Allah. Yang kapan datangnya? Sewaktu-waktu tidak diduga-duga, tahu-tahu datang. Nah itu. Wah, kalau di sini jangan berarti wah kalau kita aman dari jauh dari gunung berapi tidak mungkin akan terjadi bencana seperti anak Krakatau. Kita jauh dari laut tidak mungkin akan kena tsunami. Jauh dari pegunungan tidak mungkin akan kelongsoran gunung, kita ya aman gitu. Ya, nggak ngerti. Baru aja di mana itu sapu dengan puting beliung.
Ya, toh? Nah, jadi enggak kena tsunami, tidak kena longsoran tanah, kena puting beliung. Nah, lah kapan datangnya puting beliung? Enggak tahu. Dan kamu sedang tidur, apa sedang bermain, apa sedang bersenang-senang, apalah datang. Maka tidak ada yang merasa aman dari azab Allah yang datangnya sewaktu-waktu kecuali orang yang merugi. Rugi karena tidak siap-siap, tahu-tahu datang. Ya, azab Allah tadi. Nah kalau sudah datang azab Allah, bahwa kematian itu sudah orang yang paling rugi yang belum mempunyai persiapan. Ya. Maka mati itu sekalipun kamu takut menghindari mati, jangan dikira tidak akan mati. Maka jangan merasa aman dari kematian. Ya. Suka membuat makar Allah, membuat makar hal yang tidak baik. Kamu juga merasa aman. Merasa aman. Coba dibaca itu. Surat An-Nahl. Empat lima, 46, 47. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 45 sampai 47. Apa aminal ladzina makarus sayyiati ay yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum ala takhawuf fa inna rabbakum laraufur rahim. Maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu merasa aman dari bencana ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka? Atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari? Ya, ada, perhatikan itu. Untuk azab Allah, kamu merasa aman, berbuat makar Allah, membuat makar jahat, menghalang-halangi jalannya Allah, menghalang-halangi orang berbuat baik, menjadi penentang-penentang Allah. Apa kamu merasa aman? Kamu nanti akan ditenggelamkan oleh Allah dalam bumi. Ya, ditenggelamkan. Nah, kalau sudah ditenggelamkan oleh Allah, siapa bisa menolong kamu? Kapan menenggelamkannya? Tidak diberitahu. Tahu-tahu tenggelam. Padahal tidak mandi di lautan, tidak. Lah kok tenggelam? Wong nang omahe dhewe kok iso tenggelam. Kan Allah enggak akan terjadi toh. Saya tidur di rumah, tahu-tahu tenggelam sak rumahnya. Sopo sing ngira ngono kuwi? Nek tenggelam karena dia mandi tidak bisa berenang, tenggelam wajar. Ini tidak mandi, tidak malah di rumahnya sendiri. Tenggelam sak rumahnya, tenggelam sak mobilnya, tenggelam sak orangnya. Yang sebelumnya tidak pernah terbayang akan terjadi itu. Maka kalau kamu jangan berbuat maksiat, menghalang-halangi Allah, ditunjukkan ke jalan yang lurus, malah menentang, seolah-olah merasa aman. Nanti kamu akan datang. Ya, ditenggelamkan oleh ke dalam bumi. Ini yang berkata ini Allah, bukan saya. Coba dibaca sekali lagi. Tenggelam itu. Maka apakah orang-orang yang membuat makar yang jahat itu merasa aman dari bencana ditenggelamkannya bumi oleh Allah bersama mereka? Ya, tenggelamkan. Ya berbuat jahat, bukan berbuat baik, tidak mau, surah percaya tak enenge. Itu juga takdir ya, takdir Allah itu. Hanya ditenggelamkan ke dalam bumi beserta dirinya. Ya. Terus? Atau datangnya azab kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. Ya, tidak disadari, tidak ditenggelamkan, merasa aman, selamat, nanti ada datang azab dari begala penjuru. Tadi ada angin puting beliung, ada atau terus, kan? Atau Allah mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan. Ya. Maka sekali-kali mereka tidak dapat menolak azab itu. Ya,
ditenggelamkan ke dalam bumi, atau datang adab, kena puting beliung, atau kena sambaran petir, kena apalah. Atau kamu merasa aman, dah mengadakan makar, berbuat maksiat di mana-mana, dah adakan perjalanan. Apa kamu naik pesawat, atau naik kapal, atau naik mobil di darat, ya lah. Bisa Allah membinasakan kamu dalam perjalanan kamu. Dalam perjalanan. Pesawat itu bisa jatuh pesawat. Naik mobil di darat ini bisa tabrakan, mati semuanya. Apa kamu bayangkan? Nanti kamu akan dalam perjalanan akan tidak bisa pulang, akan mati di tengah jalan. Apa tahu kamu nanti? Kalau ngerti begitu rasido lungo. Ngerti aku mau ralungot waktu lungo, mobil baru tak gowo, tak penuhi bekal makanan semua, anak bojo tak jak kabeh, pokoknya akhirnya orang tekan ngomah. Nah, dia kata tahu kan tidak akan berangkat itu. Maka jangan merasa aman. Hanya orang yang merasa aman dari datangnya azab Allah secara tiba-tiba, itu orang yang rugi. Kalau dia tidak kepingin jadi orang yang rugi, persiapkan amal untuk menghadapi kematian itu kapan saja. Kapan saja. Nah itu, sehingga sewaktu-waktu datang azab Allah yang tidak diduga-duga tadi, sudah bekalnya sudah siap. Nah, maka orang kebanyakan lupa begitu itu. Kebanyakan lupa. Kita pun juga lupa. Maka kita bacakan ayat ini tadi, oh orang bisa mati dalam perjalanan. Orang bisa mati tenggelam berserta dirinya, rumahnya. Baru saja ayat-ayat yang diterangkan ini tadi kita saksikan. Walaupun kita tidak mengalami, kita menyaksikan lewat televisi, lewat YouTube, lewat terjadi semua itu. Justru SAR kita ikut terlibat dalam hal kegiatan ini. Ya. Beruntun juga saudara. Dari Lombok, terus Palu, terus Lion Air jatuh. Setelah itu ibaratnya baru Glayah sedilo panggilan ke Banten itu. Banten rung rampung ngalih ke Sukabumi. Ya. Sukabumi rung rampung, mbuh ngendi neh nggo. Ya. Jangan dikira ini sudah selesai, ada lagi masih. Maka jangan merasa aman kita. Selalu mempersiapkan diri untuk bekal menghadap Allah itu. Ya. Kita dalam perjalanan, ya mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang jauh-jauh dari perjalanan datang ke sini, ya mudah-mudahan diselamatkan. Andai kata terus wis rasa ngaji kok ndak perjalanan kok nek neng apa neng omah rumangsamu selamat. Ya wis rasa ngaji engko ndak neng perjalanan seperti ayat tadi dimusnahkan dalam perjalanan tak neng omah wae dilalah puting beliung omahmu ambruk. Wis malah ora lunga turun neng kasur kebrukan omah. Nah, gimana? Nah, enggak itulah. Kita enggak perlu takut, tapi berusaha jangan sampai kita lewat jalan maksiat. Lalu kita jawab, apalagi perginya nuntut ilmu. Rasulullah menjelaskan orang yang berjalan menuntut ilmu itu dihitung fisabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Di perjalanan kita berangkat sampai aktivitas di majelis ini, duduk sesaat ini, kata Nabi lebih baik pahalanya daripada kamu sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat di sini. Atau kalau dihitung dengan kebaikan, oh kamu dimudahkan jalannya ke surga. Untuk ilmu dimudahkan jalannya ke surga. Ya, sampai pulang dicatat oleh Allah fisabilillah. Andai kata kamu takut dengan, wah nanti kalau mati dalam perjalanan kita mati dalam hal yang seperti ini, matinya di jalan Allah. Mati fisabilillah. Mati itu gak bisa dihindari sama sekali. Kalau sudah sampai saatnya datang, la yastakhiruna saatan, tidak bisa ditunda walaupun sesaat. Tidak bisa ditunda. Ya. Oleh karena itulah, semua dalam Al-Quran itu peringatan-peringatan buat kita semua itu sudah cukup lengkap. Jangan manusia malah takut kemana-mana.
Allah sudah jelaskan coba dalam surat Jumat itu. Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu itu dibaca. Ayat 6 ada berapa itu? Surat Jumat. Surat Jumat surat ke-62 ayat 8. Ya, 8. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nah, siapa mau bisa menghindari ini siapa? Ya, terus dibaca. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Nah, ya lah. Katakan Muhammad, ya, siapa yang lari untuk menghindari mati, bahwa kamu lari kemana aja tak? Supaya tidak mati, fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati itu akan menjumpai kamu. Bahwa kamu lari kemana aja, pasti bakal berjumpa dengan mati itu. Sudah, kalau tidak usah lari-lari, masuk aja benteng yang kokoh kuat. Ya, walaupun kamu bersembunyi dalam benteng yang kokoh tinggi lagi kuat, ya, matinya akan mencari. Gitu? Malaikat maut itu kamu sembunyi di mana aja ngerti kok. Waktu di Merapi itu, setelah Merapi saya kan ke sana, ditunjukkan bunker. Ada semua orang lari ndelik ke bunker itu. Karena bunker itu untuk menyelamatkan diri di mana terjadi ternyata orang yang masuk di bunker itu malah mati semua karena pintu bunkernya tertutup oleh pasir panas. Ya. Dan ceritanya air di bunker itu sendiri mendidih. Nah, mau delik kemana kamu? Nah, maka kamu lari kemana aja tuh mati itu menjumpai. Terus? Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya kan? Hei manusia, umumnya mati itu memang ditakuti. Tetapi ketahuilah bahwa mati itu pasti menemui kamu. Kita mati menemui kita semua, ya dah. Nanti kita dikembalikan kepada alam yang gaib, kembali pada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah di sana nanti kita akan ditunjukkan oleh Allah apa yang pernah kita perbuat di bumi, di dunia ini akan ditunjukkan. Dulu yang kamu lakukan dulu ini dah summa. Terus setelah kita mati menemui kita ditunjukkan, terus diberi pahala, dibalasan oleh Allah dengan sempurna. Ya. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kemudian diberi balasan dengan sempurna, ujurakum. Balasan padamu dengan sempurna. Apa yang kita lakukan di dunia ini nanti dibalasan oleh Allah yang sempurna. Tidak ada yang dirugikan. Lah yang beruntung siapa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang amal perbuatannya itu bisa menjauhkan diri dari api neraka, bisa membawa dirinya masuk surga, itu yang beruntung. Maka jokokan pola ning dunia ini. Ya. Akhirnya nanti kamu akan kembali ke sana. Maka dikuatkan oleh Allah juga dalam surat Al-Insyiqaq itu, ya ayyuhal insan innaka katihun ila rabbika katham famulaqih. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja bersungguh-sungguh, telah berbuat dengan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhanmu dan pasti bakal menemuinya. Ini yang aktivitas kita, tiap hari kita bangun tidur beraktivitas, nanti kalau lelah istirahat, kalau ngantuk tidur, bangun tidur, aktivitas lagi. Semua aktivitas ini hakikatnya mau mencari Allah aja. Kembali pada Tuhan. Kalau belum ketemu Tuhannya, maka terus aktivitas terus.
Lah nanti kalau udah ketemu Tuhannya, ya sudah selesai. Disitulah tempat pemberhentiannya. Ya, maka kita datang dari rumah ke sini. Apa kemudian dari sini berhenti? Enggak, nanti panti ini mulai pulang lagi. Kita sampai di rumah apa? Terus berhenti? Enggak, besok sampai di rumah istirahat, kesel, bangun tidur cari berbuat lagi, aktivitas lagi. Terus begitu terus tiap hari sampai mati. Dan mati rampung. Nah, sudah rampung itulah akan menerima balasan dengan sempurna. Apa yang kita perbuat itu membawa kita masuk surga atau membawa kita neraka, itu yang menentukan. Orang yang beruntung yang membawa dirinya amal perbuatannya masuk surga. Jauhkan dirinya dari neraka itu faqad faz. Dan tadi kesenangan dunia yang kita kejar kesana kemari tadi, innal hayat dunya illa mataul ghurur. Adapun yang kamu peroleh di dunia apapun wujudnya yang kamu senangi tadi, itu sudah selesai. Memang kesenangan yang menipu, jangan diharapkan untuk kelangsungannya. Sudah kamu nikmati di dunia, ya sudah, tidak bisa dibawa terus. Itulah supaya kita sadar. Kalau diberi kekayaan, jangan malah lupa kepada Allah. Maka brosur kemarin, ya, yang diingatkan oleh Ustaz Abdullah pendiri MTA ini, Allahumma firlahu warhamhu. Ya, ketika itu tutup tahun, untuk tahun baru. Barang siapa yang tahun baru ya, hitung-hitung akhiratnya, amal akhiratnya mundur, dunianya maju. Dunianya lebih sukses, ekonominya lebih baik, tapi dengan Allah makin jauh. Itu rugi. Ya. Dulu sholat tahajud, ngaji sregep, sholat duha, sholat fajar, semua dilakukan. Nah, setelah sekarang ikunnya baik, dulu bisa beli mobil, ya. Rencananya untuk ngaji, ketika masih sepeda motor jalan terus dari jauh-jauh, dari Wonosobo ke sini ngaji terus. Tadi Bapak kemarin tadi ketemu saya di makam haji kemarin. Naik sepeda motor dari Wonosobo. Mana? Lah ini beliau dari Wonosobo. Berangkat tiap hari Jumat, Ahad. Justru Sabtu kemarin udah ikut kajian di gelombang makam haji sana sekarang sini. Ya. Dan nanti kalau udah punya mobil, wes, ya, arep nang gedung masjid sih kelewat tekan Tawangmangu malah, lewat tekan Sarangan. Nah kalau begitu keadaannya, oh kamu rugi, dunianya makin maju, lah kok akhiratnya makin mundur, itu rugi. Ya, harusnya lebih maju lagi daripada dunianya. Kenapa dunia yang dikatakan oleh Allah matal ghurur, permainan, itu hanya kesenangan yang menipu, kamu kejar dengan sungguh-sungguh, sedang akhirat yang itu khairu wa abqa, kebaikan yang untuk selama-lamanya, langgeng itu. Khalidina fiha, kekal di sana, malah kamu abaikan, malah mulai kamu tinggalkan, lagi rugi kan. Nah, padahal kesenangan yang kamu miliki tadi itu akan hilang. Kamu akhir hidup di dunia ini sudah lenyap semua. Tidak bisa dibawa. Yang akan dibawa, yang menyelamatkan, qalbin salim. Kalau hartanya, yauma la yanfa'u malun. Pada hari itu, kalau dipanggil Allah, al-mal. Harta kekayaan, apapun wujudnya. Pangkat jabatan, wes pangkatmu apa di dunia paling tinggi sekalipun apa. Ya. Wala banun, al-banun, anak cucu keturunan. Ya, harta kekayaan, pangkat jabatan, keturunan, anak putu buyut dan sebagainya, la yanfa, tidak ada manfaatnya itu. Sudah dipanggil Allah, tidak ada manfaatnya. Anak putu ngirim apa ora butuh ya. Tidak butuh. Mau kirimi apa? Ya, itu kan. Lah yang manfaat apa? Illa man atallah biqalbin salim.
Yang bermanfaat itu orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, tunduk patuh kepada Allah. Maka apakah belum saatnya kamu yang mengaku beriman tuh, hatimu tunduk patuh kepada Allah dengan kebenaran yang diturunkan, yaitu Al-Quran. Nah, itulah kita mengerti ya. Kalau kita tidak ngaji, tidak ngerti ini ayat-ayat gini, tidak ngerti. Udah banyak kan? Orang dulunya ngaji bareng sugih, wah areng ngaji saya kira kober. Lah piye lagi arep mangkate lenggan aku teko. Ya udah, ngirim dagangan. Isu-isu mau telepon dari Surabaya atau dari Jakarta. Kemarin dagangan yang sudah saya pesan akan dikirim hari ini. Sekian troli. Setelah itu nanti mau ke Surabaya, padahal saat ini ngaji. Ya. Dagangannya teko coba piye. Nah, kalau kita ingat, ya dah, dagangan teko, terus aku ninggalke ngaji. Padahal, ya, untuk dagangan itu harus datang sekarang, pomo saya belum bisa menerima, besok saya masih hidup. Ikmalidun yaka ka'annaka ta'isu abadan, wa mali akhiratika ka'annaka tamutu wadan. Beramalah untuk duniamu itu seolah-olah hidup selama-lamanya. Ya, maka kalau lengganya telepon, wah maaf, kalau hari akad ini saya nggak bisa menemui itu, nanti titipkan dia catatannya di rumah. Wah saya nggak bisa kalau hari ini saya harus ngaji. Mbak sekali-sekali ngaji ini prei. Saya datang jauh-jauh loh ini. Nah, kalau saya prei hari ini, ka'annaka tamutu wadan, besok saya udah mati. Ya, kalau sekarang saya tidak ngaji, udah tidak ada waktu, hidup saya tinggal sekarang, besok saya udah mati. Tapi kalau urusan dunia, bisa. Saya kalau begitu ya nanti sebulan lagi saya baru, sebab saya nanti dari kirimkan itu ke Surabaya, terus kirim ke Gresik, kemana, kira-kira sampai Solo 1 bulan lagi. Ka'annaka ta'isu, 1 bulan lagi saya masih hidup gitu loh. Dah kapan kamu datang kirim dagangan sini, saya masih hidup. Saya akan hidup selama-lamanya. Jadi nggak akan ketelatan, nggak akan kehabisan, nggak masalah dunia, apa saja boleh sih. Nah, tapi jarang mengamalkan begitu. Umumnya dagangan teko ya. Macamnya sing toko-toko sih mulai pasaran ini. Ya, ada yang pasarannya pasar legi. Pasar legi saya lagi kobong kok. Ini lagi ya. Ada lagi yang di kampung-kampung ada pasar Wage, ada pasar Pon, ada pasar Kliwon dan sebagainya. Kalau hari Pon, hari pasaran, wah praise le ngaji. Ini hari pasaran ini. Pasaran ini selapan dino sepekan pisan. Nanti tak tinggal ngaji rugi dong. Nah, itu ya, hitungannya gitu kan. Nah, maka kalau kamu maju ngejar itu saja, duniamu seolah akhiratmu diabaikan, rugi. Dan menurut Allah, coba diingat kembali surat Asy-Syura ayat 20 itu. Kalau yakin pada janji Allah, nggak ada yang rugi gitu. Dahulukan akhirat. Menurut Allah, dahulukan akhirat. Duniamu akan disertakan. Kalau kamu mendahulukan dunia, akan diberi oleh Allah sebagian. Bagian kecil saja. Tapi di akhirat kamu nggak dapat bagian apa-apa. Sebelum kami bacakan, mohon maaf Ustaz, ada panggilan kepada Bapak Narto, cabang Kalijambe 3. Ditunggu Ibu di depan Brosur Putra. Dimohon pulang sekarang karena rumah kebakaran. Bapak Narto dari cabang Kalijambe 3. Ditunggu Ibu sekarang di Brosur Ya, Putra. mari, Terima kasih. bro. Ya, mari tidak usah tergesa-gesa. Sudah pulang ya pulang lah. Kamu tergesa-gesa, andai kata betul kebakaran, ya tidak akan bisa memadamkan. Itu takdir juga sudah. Itu takdir. Bes mula jodoh ngaji ndak omahe kobong. Itu takdir. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan yang lebih baik. Amin. Itu kesenangan yang menipu kan?
seneng-senenge duwe kobong entek to. Masih di dunia saja tidak bisa dinikmati lagi, apalagi di akhirat nanti. Tapi kalau kehilangan dunia masih bisa dicari. Insya Allah dapat lebih banyak. Tapi kalau kehilangan akhirat, tidak bisa ditutup dengan dunia. Ayo dibaca. Surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Nah, itu nanti diresapi, baca ulang-ulang di rumah. Orang hidup itu kalau tujuannya mengutamakan akhirat, ditambah oleh Allah, dunianya disertakan. Tapi kalau hidup yang dicari hanya dunia saja, akan diberi oleh Allah sebagian. Tidak semua dunia yang diinginkan diberikan semua, tidak. Sebagian kecil yang kamu inginkan diberikan oleh Allah. Tapi ingat, wa malahum fil akhirati nasib. Di akhirat kamu nggak dapat bagian apa-apa. Karena memang yang kamu cari dunia sudah diberikan, maka di akhirat nggak dapat bagian apa-apa. Ini ayat Allah, firman Allah pasti benarnya. Tidak perlu diragukan.